Dimensi 3 mengukur besar sudut. Kelas 12 semester 1. Sudut antara dua garis yang berpotongan. Contohnya, misalkan garis K dan garis L. Manakah sudut yang terbentuk antara garis K dan garis L? Kalian perhatikan, sudut yang terbentuk antara dua garis tersebut ditunjukkan oleh sudut alfa. Lalu bagaimana besar sudut yang berpotongan jika ada di dalam sebuah bangun ruang? Misalnya bangun ruang balok. Kalian perhatikan, sudut yang terbentuk antara garis AH dan AC. Maka besar sudut kedua garis itu ditunjukkan oleh sudut alfa. Berikutnya sudut antara dua garis yang bersilangan. Kalian perhatikan dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang berbeda. Contoh di sini sebuah garis K terletak pada bidang W bersilangan dengan garis L. Lalu berapa besar sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut? Karena mereka bersilangan, maka mereka tidak mungkin bertemu dalam satu titik. Nah, sedangkan sudut itu terbentuk dari perpotongan dua buah garis. Supaya kedua garis yang bersilangan ini berpotongan, maka garis L kita geser atau kita cari proyeksinya pada bidang W sehingga berpotongan dengan garis K. Untuk mencari wakil garis L maka kita geser ya. Di sini perhatikan garis L bergeser sehingga ketemu dengan garis K, ketemu titik potongnya. Nah, setelah mereka bertemu, disinilah besar sudut alfa yang merupakan besar sudut yang terbentuk antara garis K dengan garis L. Bagaimana bila ada dalam bangun ruang balok? Perhatikan, berapa besar sudut yang terbentuk antara garis AC dengan garis HF? Karena mereka berada pada dua buah bidang yang berbeda, yaitu AC pada bidang ABCD, kemudian HF pada bidang EFGH, maka mereka tidak mungkin berpotongan atau bertemu. Nah, untuk membentuk sudut berarti garis HF-nya ini kita buat wakilnya dengan cara digeser supaya bertemu dengan garis AC dalam sebuah titik potong. Oke, perhatikan HF kita geser ke bawah sehingga menjadi garis BD ya. Nah, setelah diwakili oleh garis BD, maka AC dengan BD ketemu titik potongnya di sini ya. Sehingga kalau sudah ketemu, otomatis mereka membentuk sudut alfa. Perhatikan ya, sudut alfa inilah yang mewakili garis HF dengan garis AC. Berikutnya sudut antara garis dan bidang. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh bidang W dan garis K yang menembus bidang W? Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengukur besar sudutnya, garis K bertemu atau berpotongan dengan bidang W di titik mana? Oke, kita anggap di sini ya, titik tembus atau titik potong garis K pada bidang W. Kita namakan di sini titiknya Q. Kemudian pada garis K kita tentukan titik sembarang. Di mana aja kalian boleh ya. Sini Ibu tulis titik P. Kemudian dari titik P kalian tarik garis tegak lurus dengan bidang W untuk mencari proyeksi dari titik P. Oke, kita tarik garis lurus. Nah, di sini kita sudah ketemu ya. Proyeksi dari titik P dengan terhadap bidang W adalah di sini, P absen. Setelah ketemu titik P absennya, kalian hubungkan titik tembus Q yang tadi dengan P absen. Nah, yang disebut dengan sudut atau besar sudut antara garis K dengan bidang W cukup diwakili dengan besar sudut antara garis K dengan garis P absen. Di sini kita namakan besar sudutnya sebagai alfa. Lalu bagaimana jika soal ini ada di dalam sebuah georuang atau bidang dimensi 3 seperti balok? Sebuah balok ABCDEFGH. Kemudian
Berapa besar sudut yang dibentuk antara bidang ACGE dengan garis BG? Langkahnya sama seperti yang tadi ya. Pertama-tama kita tentukan dulu titik tembus garis terhadap bidang. Nah, titik tembus BG terhadap bidang ACGE ini ada di titik G, perhatikan. Itu titik tembusnya ya, atau titik potong. Jadi titik tembus itu sama juga titik potong. Kita sudah ketemu titik G. Kemudian titik B-nya kita cari proyeksinya terhadap bidang ACGE. Proyeksinya ingat ya, kalian harus tarik garis tegak lurus terhadap bidang ACGE. Dari B ternyata tegak lurusnya ketemu di B absen sini. Setelah sudah dapat proyeksi titik B, B absen ini kita tarik garis terhadap titik tembus G tadi, sehingga membentuk segitiga B absen G. Nah, besar sudut yang ditunjukkan antara garis BG dengan bidang ACGE diwakili oleh besar sudut antara garis BG dengan B absen G. Di sini kita namakan sebagai alfa. Selanjutnya sudut antara dua bidang yang saling berpotongan. Misalkan sebuah bidang V dan sebuah bidang W berpotongan di garis K. Kalian perhatikan yang berkedip-kedip ini ya, garis K. Garis K ini disebut juga garis potong atau garis persekutuan kedua bidang. Nah, untuk mencari besar sudut antara kedua bidang ini, kita harus menentukan dulu titik sembarang pada garis K atau garis persekutuan. Terserah kalian letak titiknya mau di mana saja ya, yang penting ada di garis K. Di sini Ibu tentukan titiknya di sini. Kemudian kita namakan titiknya itu sebagai P. Langkah selanjutnya, dari titik P, kalian tarik garis tegak lurus dengan bidang V dulu. Ketemu titik Q ya, setelah ditarik garis tegak lurus. Lalu titik P ditarik garis tegak lurus juga dengan bidang W. Kita tarik siku-siku, ketemu lagi titik R. Nah, setelah kita sudah dapat dua buah garis, yaitu garis PQ dan garis PR, maka besar sudut yang dibentuk antara bidang V dan bidang W ini diwakili oleh besar sudut antara garis PQ dan garis PR. Di sini besar sudutnya kita namakan sebagai alfa. Demikian juga dengan soal pada bangun ruang balok berikut ini. Sebuah balok ABCD EFGH. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh bidang ABFE yang berwarna kuning ini ya, dengan bidang EFGH. Nah, ingat langkahnya seperti tadi. Kita tentukan dulu garis persekutuan antara kedua bidang itu. Di sini ternyata kedua bidang itu bertemu di garis EF. Setelah ketemu garis persekutuannya atau garis EF, tentukan titik sembarang pada garis EF. Di sini kita buat ya sembarang, kita namakan titik P. Lalu dari titik P, tarik garis tegak lurus dengan bidang ABFE. Ketemu titik Q. Kemudian dari titik P lagi kita buat garis tegak lurus dengan bidang EFGH. Bertemu di titik R. Nah, besar sudut yang dibentuk oleh kedua bidang tersebut diwakili oleh besar sudut yang dibentuk oleh garis PQ dan garis PR. Di sini kita namakan alfa. Setelah kita membahas tentang bagaimana cara mencari sudut atau mencari besar sudut antara garis dengan garis, garis dengan bidang, bidang dengan bidang pada dimensi 3, kali ini kita akan membahas rumus yang akan kita gunakan untuk mencari besar sudutnya. Rumus yang paling umum digunakan untuk mencari besar sudut pada dimensi 3 adalah rumus Pitagoras. Jadi, perhatikan rumus Pitagoras itu kan berlaku untuk segitiga siku-siku. Di sini perhatikan lagi ya. Segitiga siku-siku di mana ada sisi A, sisi B, sisi C dengan sudut beta. Nah, jika yang dicari beta, maka rumus Pitagoras yang berlaku adalah sinus beta itu sama dengan depan per miring.
Yang disebut depan itu yang mana sih? Karena di sini sudutnya adalah beta, jadi yang disebut depan adalah sisi yang berada di seberang sudut beta. Perhatikan, beta, sisi yang berhadapan dengan sudut beta kan A ya. Berarti itulah yang disebut dengan depan. Kemudian permiring. Miringnya itu sisi yang paling panjang atau sisi selain sisi siku-siku. Di sini sisi miringnya adalah C. Berarti sinus beta sama dengan depan per miring atau A per C. Kemudian rumus kedua cos beta, samping per miring. Karena beta berarti yang disebut dengan sisi samping adalah sisi yang berada di samping dari sudut beta. Tapi sisi itu adalah sisi siku-siku. Karena sisi miring juga kan berada di samping sudut beta. Tapi sisi miring bukan sisi siku-siku. Sisi miring itu sisi yang berada di seberang dari sudut siku-siku. Nah, kita ulangi. Cos beta itu samping per miring. Berarti sampingnya di sini adalah B. Miringnya adalah C. Cos beta sama dengan B per C. Rumus ketiga. Tangen beta itu sama dengan depan per samping. Depannya adalah A. Kemudian sampingnya adalah B. Berarti tangen beta sama dengan A per B. Contoh soal ke-1. Ujian negara tahun 2018 jurusan IPS. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Sudut antara garis DF dengan bidang CDHG adalah alfa. Nilai sinus alfa adalah A. Setengah akar 2, B. Setengah akar 3, C. Setengah akar 5, D. Sepertiga akar 3, E. Setengah akar 6. Penyelesaian dari soal di atas adalah kita pertama-tama harus buat dulu kubus ABCD EFGH yang berukuran 12 cm. Kemudian kita beri warna bidang CDHG-nya, kemudian garis DF-nya kita tarik. Karena itu yang ditanya ya, besar sudut antara bidang CDHG dengan garis DF. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan dulu titik tembus antara garis DF dengan bidang CDHG. Titik tembusnya di titik D ya, yang berkedip-kedip ini. Oke, setelah bertemu titik potongnya atau titik tembusnya, kemudian dari titik F, karena garis DF ya, kita ambil yang dari titik F, kita buat proyeksi F pada bidang CDHG. Proyeksi itu harus tegak lurus. Oke, tarik garis yang tegak lurus dengan bidang CDHG dari titik F, ternyata bertemu di titik G. Proyeksi titik F ini adalah titik G. Nah, dari titik G ini kita tarik garis ke titik tembus D yang tadi. Terbentuklah segitiga DFG. Maka besar sudut yang ditanya yaitu besar sudut antara garis DF dengan bidang CDHG adalah besar sudut antara DF dengan garis DG. Kita namakan di sini alfa. Lalu segitiga DFG ini supaya lebih mudah kita memahaminya, kita buat di luar dari bidang kubus. Nah, perhatikan segitiga DFG ini kan siku-sikunya di G. Ya, kenapa? Tadi kan titik F harus tegak lurus dengan bidang CDHG ya. Oke, kita buat siku-siku di G, kemudian alfanya di D. Yang kita mau cari ini kan sudut alfanya ini. Lalu panjang GF itu adalah 12 karena itu GF itu merupakan panjang rusuk dari kubus ABCD EFGH. Untuk mencari sinus alfa berarti kita harus tahu panjang sisi yang lain selain GF. Pertama-tama kita cari dulu panjang sisi DG dulu. Pakai apa? Hukum Pitagoras karena DGF ini membentuk segitiga siku-siku. Dari mana DG kuadrat itu kita carinya? Dari segitiga DCG. Karena DG itu merupakan
panjang diagonal bidang DCHG. Jadi perhatikan segitiga DCG. Di situ kan siku-sikunya di C. Berarti DG kuadrat itu sama dengan DC kuadrat ditambah CG kuadrat. DC-nya kan sama yang lain ya, yaitu rusuk kubus 12 kuadrat. CG-nya juga 12 kuadrat. Berarti DG kuadrat sama dengan 144 tambah 144. Nah, berapa panjang DG? Berarti kita harus akarkan, karena tadi kan masih DG kuadrat. DG sama dengan akar dari 144 kali 2. Dari mana Bu 144 kali 2? Dari yang tadi. Tadi kan di atas tuh 144 tambah 144. Berarti kan 144-nya ada 2. Jadi bentuk lain dari 144 tambah 144 adalah 144 dikali 2. Nah, 144 kan bisa kita keluarkan dari akar, yaitu 12. Sedangkan 2-nya sudah tidak bisa kita hitung lagi. Berarti masih tersisa di dalam akar. Jadi besar DG sama dengan 12 akar 2. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan panjang garis DG, yaitu 12 akar 2, kita cari panjang garis DF. Ingat, dari segitiga siku-siku DGF ini kita bisa mencari DF dengan cara hukum Pitagoras. DF kuadrat sama dengan DG kuadrat ditambah GF kuadrat. Berarti DG-nya kan tadi 12 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 12 akar 2 kuadrat hasilnya adalah 288 ditambah 144. Hasilnya DF kuadrat adalah 432. DF sama dengan akar 432. Untuk memudahkan kita menghitung akar, maka kita faktorkan 432, yaitu menjadi akar 144 dikali 3. 144 bisa kita keluarkan dari akar menjadi 12. Sehingga DF sama dengan 12 akar 3. Sekarang kita sudah dapat panjang semua sisinya, sudah lengkap. Sehingga kita bisa mencari sinus alfa sesuai yang ditanyakan. Ingat kan kalian rumus yang tadi di atas, sinus alfa itu adalah depan per miring. Perhatikan gambar segitiganya. Alfa, berarti di depan alfa yang mana? Yaitu garis yang berada di hadapan sudut alfa. Di sini adalah GF yang di depan sudut alfa. Berarti 12 per miringnya adalah DF ya, 12 akar 3. Kemudian 12 dengan 12 bisa kita coret. Yaitu sama-sama dibagi 12 hasilnya adalah 1 kalau kita coret. Sehingga sinus alfa sama dengan 1 per akar 3. Nah, bentuknya ini belum bentuk rasional. Kenapa disebut belum rasional? Karena penyebutnya atau yang di bawah masih bentuk akar, yaitu akar 3 itu. Untuk merasionalkan 1 per akar 3, maka kalian harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu akar 3. Karena penyebutnya akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 supaya rasional. Hasilnya menjadi 1 per 3 akar 3. Kalian pasti tahu ya 1 per 3 akar 3 dari mana? Yang di atasnya 1 dikali akar 3 kan akar 3. Yang bawahnya akar 3 kali akar 3 hasilnya menjadi 3. Jadi disederhanakan menjadi 1 per 3 akar 3. Berarti jawabannya adalah D. Contoh soal kedua, ujian negara tahun 2018 jurusan IPA. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk P cm. Sudut antara garis EG dan garis CF adalah A 15 derajat, B 30 derajat, C 45 derajat, D 60 derajat, E 75 derajat. Penyelesaiannya kita buat dulu ya. Kubusnya, rusuknya adalah P. Kemudian garis yang dibuat adalah antara EG dan CF. Di sini karena EG dan CF saling bersilangan,
Kenapa disebut bersilangan? Karena EG dan CF berada pada bidang yang berbeda. Nah, karena mereka bersilangan kan tidak mungkin ketemu dalam titik potong ya. Untuk mencari sudutnya berarti salah satu garis itu harus kita buat atau kita geser supaya bertemu dengan satu titik dengan garis yang lain. Di sini yang Ibu geser adalah garis CF. Digeser atau diwakili supaya ketemu dengan garis EG. Setelah digeser kalian perhatikan ternyata garis CF kita wakilkan dengan garis DE, hasil pergeseran dari CF. Antara DE dengan EG sudah ketemu ya di sini ya titiknya. Nah, inilah yang disebut dengan sudut alfa, yaitu besar sudut antara CF dengan EG. Sekarang kita cari besar sudut alfanya berapa. Coba kalian perhatikan deh, segitiga DEG. Kalian perhatikan panjang GE adalah panjang diagonal dari bidang atas atau bidang EFGH. Kemudian panjang DK, dia juga merupakan diagonal bidang belakang, yaitu DCGH. Lalu panjang DE juga merupakan diagonal bidang samping kiri, yaitu ADHE. Kesimpulannya kan panjang DE, DG, dan GE itu sama karena ketiganya merupakan diagonal bidang. Karena bidangnya merupakan bidang dari sebuah kubus, otomatis besarnya ukurannya sama. DE sama dengan DG sama dengan GE. Nah, kalau ketiga sisinya sama panjang, kesimpulannya segitiga yang terbentuk antara DEG adalah segitiga sama sisi. Artinya sisinya semua sama panjang. Kalau ketiga sisinya sama panjang, otomatis ketiga sudutnya adalah sama besar karena dia segitiga sama sisi. Sedangkan jumlah besar sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Karena ketiga sudutnya sama besar, otomatis 180 derajat dibagi 3 untuk mencari alfanya. Alfa sama dengan 180 dibagi 3. Berarti alfa sama dengan 60 derajat. Jawabannya adalah D. Sampai di sini dulu pembahasan tentang mengukur besar sudut dimensi 3. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.